Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Hari ini kita kembali belajar Alkitab setiap hari. Sebelum kita membaca, merenungkan, dan merefleksikan agar kita dapat menerapkan pengajaran Alkitab, mari kita berdoa memohon hikmat, pencerahan, dan pengertian dari Allah. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, pada hari ini kembali kami mau belajar firman Tuhan yang dinyatakan kepada kami dalam bahasa kami untuk kami terapkan dalam konteks kehidupan kami. Ya Allah, berilah kepada kami hikmat-Mu, agar kami mengerti kehendak-Mu dan kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami saat ini. Ya Roh Kudus, Roh yang memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran, Roh yang memberikan firman untuk kami mengerti. Kiranya Engkau memberikan kepada kami pencerahan, agar kami mengerti sedalam-dalamnya apa yang Engkau nyatakan kepada kami. Agar kami menjadi pelaku firman, bukan mendengarkan saja atau mengerti saja. Mampukan kami, ya Roh Kudus. Kami menyerahkan semua pembacaan, perenungan, refleksi dalam membaca Alkitab setiap hari di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami satu-satunya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Kejadian pasal yang ketiga. Tentulah kita akan dengan sengaja dan dengan tekun membaca setiap kata kalimat yang ada dalam kitab Kejadian pasal 3 ini. Sebelumnya mari kita lihat gambarannya secara umum. Kitab Kejadian pasal 3 merupakan kisah historis yang ada dan terjadi di dalam sejarah umat manusia. Kisah Kejadian pasal 3 merupakan kisah yang terjadi di bumi ini. Terlebih khusus di Taman Eden. Taman yang dibuat oleh Allah untuk Adam dan Hawa. Agar melalui proyek Taman Eden ini, manusia dapat menunjukkan kesetiaannya kepada Allah dan berupaya mengelola taman ini sebagai prototipe dari pengelolaan bumi dan sekitarnya. Dan kisah ini merupakan kisah yang disebut sebagai kisah kejatuhan. Mengapa kita tahu dan kita mengerti bahwa ini kisah kejatuhan? Karena memang sudah tertulis, sudah diinspirasikan oleh Roh Kudus kepada Nabi Musa, dan kita sudah banyak mendengarkan khotbah, renungan, penjelasan, bahkan pemaparan teologis dari kisah Kejadian pasal yang ketiga. Namun itu tidak menyurut sikap, kemauan, dan kerinduan kita untuk belajar Alkitab setiap hari. Dari kitab demi kitab, pasal demi pasal yang ada di dalam Alkitab. Mari kita mulai membaca, menelusuri, dan mendapatkan pelajaran rohani apa dari kitab Kejadian pasal 3 ini. Dari kisah kejatuhan manusia ini. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 dimulai dengan suatu proposisi yang dapat kita baca demikianlah firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular adalah binatang. Binatang yang dijadikan, diciptakan, dan tentunya berada di bumi ini. Ular adalah binatang yang hidup, yang ada dan hadir di bumi ini. Tetapi ayat ini dilanjutkan dengan suatu penjelasan yang cukup membuat kita bertanya. Memberikan kepada kita suatu kemungkinan untuk
memikirkannya. Mengapa? Karena selanjutnya dikatakan, ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Ada suatu perbedaan yang terlihat menyolok. Ular berbicara. Apakah mungkin ular mampu berbicara? Apakah ular termasuk makhluk yang memiliki karakter berbahasa? Bukankah kita tahu bahwa manusialah yang mampu berbahasa, baik lisan maupun tertulis? Tetapi dalam ayat ini, Tuhan menyatakan suatu kondisi ular yang dapat berbicara. Dan berbicara kepada perempuan. Perempuan yang diambil dari tulang rusuk Adam, yang dibangun menjadi pasangan yang sepadan untuk Adam. Dan yang menarik lagi adalah ular ini menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah kepada Adam. Yang tentunya kita tahu Adam dan Hawa adalah sepasang laki-laki dan perempuan yang diberkati sebagai suami istri. Adam menerima perintah Tuhan yang kita sebut sebagai covenant kerja. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17, "Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati." Namun di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1, kalau saya sebutkan bagian B, ular berbicara kepada perempuan, dia mengatakan, atau ular itu mengatakan, "Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya." Bukan. Ada upaya ular yang berbicara kepada perempuan ini memutarbalikkan fakta. Fakta bahwa perintah Tuhan untuk boleh memakan semua buah, tetapi ia mengatakan tidak semua buah di pohon yang ada di taman itu boleh dimakan. Pemutarbalikan firman Tuhan. Pemutarbalikan fakta. Dari mana ular tahu perintah Tuhan ini? Dan mengapa ia memiliki tujuan untuk memutarbalikan fakta? Siapakah ular ini? Para ahli pembaca Alkitab, para teolog, dan bahkan kita bisa tahu akhirnya bahwa ular ini adalah iblis, Satan, malaikat yang jatuh ke bumi. Ini berbeda dengan ular pada Kejadian 3 ayat 1a. Berbedanya bukan pada fisiknya, tetapi pada apa yang dinyatakan ular itu. Kalau hari ini kita memegang ular atau melihat ular atau menyaksikan ular, tentu ular tidak mungkin bisa berbicara. Karena makhluk ciptaan hewan, binatang yang tidak memiliki kemampuan berbicara. Dan dalam hal ini kita perlu memperhatikan perbedaan antara apa pada teks dan apa yang ada pada konteks. Dan tentunya kita tidak bisa merujuk dari teks ini saja. Kita bisa merujuk dari kitab-kitab lain dari Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Bahwa yang dimaksud dengan ular ini adalah iblis, setan. Setan atau iblis dapat memanfaatkan ular untuk menjadi media, karena setan atau iblis ini adalah makhluk roh, sedangkan ular adalah makhluk jasmani. Dia dapat memanfaatkan jasmaninya ular mendekati Hawa dan berbicara. Dan di dalam dirinya ada satu sikap untuk membohongi, berdusta. Dan kita tahu bapak segala dusta adalah iblis. Dan ular memutarbalikkan kebenaran. Namun ketika pembicaraan itu dimulai dari ular, perempuan yang bersama dengan suaminya Adam justru yang merespon dengan mengatakan bahwa buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan maupun raba buah itu nanti kamu mati. Kita harus jeli memperhatikan jawaban dan respon daripada perempuan ini atau Hawa ini.
Mengapa? Kita lihat memang nampaknya ada kebenaran bahwa buah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu jangan dimakan buahnya. Tetapi harus diingat, di tengah taman itu ada dua pohon, pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Artinya, kalau kita merujuk dari Kejadian pasal 2 ayat 9, dituliskan, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu merespon tidak utuh. Semua buah yang ada di taman itu boleh dimakan. Buah yang ada di tengah taman itu juga ada yang boleh dimakan, yaitu buah pohon kehidupan. Sedangkan satu pohon yang menghasilkan buah, dan buah itu disebut juga buah pengetahuan yang baik dan jahat, itu saja yang tidak boleh dimakan. Respon yang tidak utuh, yang tidak lengkap memberikan jawaban terhadap ajakan, godaan, atau pemutarbalikan fakta oleh si ular, dapat menimbulkan celah untuk pertanyaan berikutnya. Apa yang dikatakan ular di dalam ayat yang keempat? Ular itu berkata lagi kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Inilah celahnya. Jadi memang tidak akan mati makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, menurut ular. Sesungguhnya kalau kita mau selidiki lagi, kita tidak akan melihat hanya sepenggal ayat ini. Kalau kita merujuk ke dalam ayat sebelumnya, bahwa memang manusia, perempuan, tidak akan mati makan buah kehidupan. Kalau buah pengetahuan yang baik dan jahat, ia akan mati. Tetapi buah pengetahuan yang dilarang Tuhan itu berbeda dengan buah kehidupan. Buah kehidupan boleh dimakan. Hal yang kedua dari percakapan jawaban ular ini ialah bahwa ular memberikan sebuah dorongan untuk perempuan itu makan saja buah pengetahuan yang baik dan jahat. Dan tidak makan buah pohon kehidupan. Dan di sini dijelaskan bahwa ketika makan, matamu terbuka, menjadi seperti Allah, tahu baik dan jahat. Padahal kita tahu bahwa manusia itu pada dirinya diciptakan menurut gambar rupa Allah, sudah ditanamkan pada diri setiap manusia yang disebut dasar pengetahuan, basic knowledge. Jadi setiap manusia, setiap individu memiliki basic knowledge, pengetahuan dasar. Ia akan secara alamiah mengetahui mana itu baik dan mana itu jahat. Itulah sebabnya Adam jelas-jelas tahu apa bedanya dia dengan makhluk yang lain. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 20 dikatakan, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Manusia yang diciptakan Tuhan menurut gambar rupanya memiliki dasar pengetahuan yang alamiah, yang ditanamkan Tuhan, di mana manusia pada dasarnya tahu membedakan ini binatang apa, dan ia menamainya, kemudian dia menyadari keberadaan dirinya yang berbeda dengan binatang. Ini kan sebuah pengetahuan. Tahu. Dan tahu juga bahwa tidak ditemukannya yang sepadan, karena tidak baik manusia sendirian saja. Jadi, ia tahu apa itu baik baginya, dia tahu apa itu tidak baik baginya. Ketidakbaikan atau ketiadaan baik adalah kejahatan. Ini sebenarnya permainan kata dari si ular. Jadi ular itu mencoba menstimulasi, memberikan dorongan, dan memberikan sebuah arahan yang menyebabkan manusia akhirnya mengambil satu keputusan, tindakan yang keliru. Dan perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, lagi pula itu menarik hati karena memberi pengertian. Ya, sebenarnya semua buah itu baik adanya dan menarik hati. Kita kembali ke dalam Kejadian pasal 2 ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan baik. Jadi tidak ada yang tidak menarik buah
yang di taman itu, termasuk buah yang ada di tengah taman. Menarik. Tapi khusus untuk buah pengetahuan yang baik dan jahat, si setan memberi penekanan. Penekanan yang berbeda dengan apa yang sebenarnya, bahwa semua buah itu menarik dan baik. Hal yang dilakukan oleh perempuan itu ialah mengambil buah pohon pengetahuan baik dan jahat, dimakannya, lalu diberikan kepada suaminya. Suaminya tentu yang dimaksud adalah Adam, manusia pertama. Adam mengikuti percakapan antara ular, tanda kutip si setan, dengan perempuan istrinya. Dan tindakan perempuan ini sesungguhnya mewakili tindakan hati dari Adam. Mengapa demikian? Karena Adam tidak melarang. Padahal Adam punya otoritas sebagai suami, sebagai kepala, sebagai seseorang yang memiliki otoritas menguasai dan menaklukkan bumi. Tetapi Adam berdiam diri. Apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Yang dilakukan oleh perempuan ini mengambil buah, memakannya, dan memberikannya lagi kepada suaminya. Pada momen itulah yang disebut dengan kejatuhan. Itu tindakan kejatuhan. Tapi pada momen kapan tindakan kejatuhan? Sebelum tindakan memakan buah itu. Itulah kejatuhan. Tidak tepat sasaran. Tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Memberontak kepada apa yang Tuhan perintahkan. Melakukan perlawanan kepada Tuhan. Dan bergeser posisinya. Mengapa bergeser? Tadinya ia yang harusnya menguasai ular, harusnya bisa tunduk kepada suaminya, harusnya bisa tunduk kepada kehendak Tuhan, tapi bergeser. Seolah-olah ialah yang menentukan apa itu baik, apa itu jahat. Ialah yang menentukan ini benar atau ini salah. Seolah-olah ia sedang memainkan peran sebagai Allah. Itulah cara si jahat mencobai membuat manusia itu tidak lagi memiliki hubungan dengan Allah. Inilah yang disebut dengan kejatuhan. Jadi kejatuhan mulai dari sikap hati. Sikap hati yang tidak taat kepada Allah. Sikap hati yang melawan kebenaran firman dengan tidak utuh. Jadi setengah. Dan tentunya sikap hati yang mau menjadi seperti Tuhan. Dengan menyingkirkan kehendak Tuhan. Menyingkirkan posisi Tuhan yang berotoritas. Menjadikan diri lebih daripada Tuhan. Atau setidaknya sama seperti Tuhan. Inilah momen yang terjadi pada kisah Kejadian pasal 3. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, kita akan melanjutkan apa yang tertulis di dalam Kejadian pasal 3 pada video belajar Alkitab setiap hari, video berikutnya. Apa yang kita pelajari dari sini, silakan Bapak, Ibu, dan Saudara merenungkannya, merefleksikannya. Dan kita akan belajar lagi Kejadian pasal 3 ini, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-24. Nantikan penjelasan saya, dan jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe, notifikasi, untuk mengikuti belajar Alkitab setiap hari di channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, betapa indah pelajaran hari ini, di mana kami menyadari keberadaan kami manusia yang seringkali lalai dan tidak patuh terhadap kehendak-Mu. Dan hanya tahu sebagian atau hanya sedikit saja yang kami tahu. Tapi seringkali kami merasa tahu semua, mengerti semua, sehingga kami salah mengambil keputusan. Bahkan dengan sengaja, dengan sikap hati mau melawan Tuhan, mau menjadikan diri seperti Tuhan, lalu mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa, kasihanilah kami. Pimpin sertai kami untuk taat kepadamu. Siapapun yang mendengarkan video ini, biarlah Tuhan yang menolong untuk kami menjadi pelaku firman-Mu, yang taat sepenuhnya akan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Kristus, mari kita lanjutkan pembelajaran kita pada video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.